Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Oh ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum melakukan aktivitas olahraga, jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, agar kita terhindar dari cedera dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan pada saat kalian melakukan aktivitas olahraga, tidak disarankan menggunakan masker. Iya. Bu, ada pepatah mengatakan, tak Iya. kenal maka tak sayang. Oh iya Pak. Oleh karena itu, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Di sini saya Rahmat Bobi Haryanto, guru olahraga SMP Negeri 37 Surabaya. Bersama rekan saya, Ibu Ika Septimelia Wardani dari SMP Negeri 32 Surabaya. iya. Oh ya anak-anak, gimana belajarnya di rumah? Kangen sekolah apa tidak? Atau kangen yang lain? Nah, karena kita sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolahan Bu ya. Iya, tidak tatap muka sama tidak guru, tatap muka. sama teman. Mungkin kalian kangen sama guru, sama teman, atau mungkin sama someone mungkin. Ya, kalau kangen sama guru kita bisa menemani kalian Meskipun kita lewat televisi seperti ini. Ya, kalau yang lainnya nggak tahu. Gitu. Nah, gini anak-anak, minggu lalu kalian sudah belajar KD1, Yaitu tentang bola besar ya. Bu? permainan bola besar. Permainan bola besar. Di kelas 9 ini, materi yang kemarin atau minggu lalu disampaikan itu adalah materi bola basket. Bola basket Pak tentunya. Bobi. Iya. Nah, sekarang kita belajar KD5. KD5 berarti tentang kebugaran jasmani Tentang ya Bu? kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Nah, untuk di kognitif, di kebugaran jasmani ini, siswa dapat memahami apa saja yang ada di dalam kebugaran jasmani itu. Berarti masih ada sangkut pautnya sama materi yang sebelumnya ya Bu? Iya. Iya. Kalau di kelas 9 ini Pak Bobi, kebugaran jasmani untuk prakteknya itu adalah variasi dan kombinasi gerak kebugaran jasmani. Iya. Dan itu ada sangkut pautnya dengan materi minggu lalu. Iya, betul sekali. Di mana permainan bola basket itu membutuhkan fisik juga selain teknik. Iya. Nah, fisiknya itu semuanya ada di kebugaran jasmani ini. Jadi di sini kita memberikan tentang pengertian jasmani itu apa. Di kebugaran jasmani ini kita nanti mempelajari tentang pengertian kebugaran jasmani itu sendiri dan bagaimana cara latihannya dan Ibu. bentuk-bentuk latihan Bentuk-bentuk di kebugaran latihannya, jasmani ini iya. yang menunjang di permainan bola basket, Bola basket. bisa atau di lainnya juga bisa Iya. Pak Bobi. Nah, contohnya di permainan bola basket itu ada gerakan hoop. Hoop. Nah, itu bisa dilakukan pada saat kita lay up. Iya. Nah, kemudian kekuatan squat. Squat juga bisa. Pada saat kita defense atau pada saat kita mendribble bola, Iya. mempertahankan bola. Untuk lebih lanjutnya nanti kita jelaskan di materi kali ini. Untuk materi hari ini tentang kebugaran jasmani. Apa sih Bu kebugaran jasmani itu? Biasanya anak-anak itu Iya. mendengar tentang kebugaran jasmani, tapi belum tentu kalian memahami arti dari kebugaran jasmani itu tersendiri. Ya, benar. Kebugaran jasmani itu Pak Bobi, Ya. kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepada siswa Ya. atau kepada orang itu sendiri tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Berarti setiap orang, setiap siswa melakukan kegiatan apapun tidak mengalami kelelahan. Jadi dari pagi siswa sekolah nih misalnya, kalian sekolah, kemudian pulang sekolah ada ekstra nih. Ya. Atau ikut SSB, kemudian pulangnya masih ada ngaji. Tapi pada saat balik ke rumah masih kepingin beraktivitas lagi. Itu dikatakan kalian anak yang bugar. Bugar. Kalau ada kata-kata bugar, berarti kan istilahnya bersangkut pautan sama sehat, Bu. Iya. Bugar sama sehat itu ada bedanya apa tidak? Ada bedanya. Ada bedanya. Kalau sehat itu sendiri adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit. Tidak atau adanya penyakit. Tidak ada kelemahan. Itu Tidak ada sehat. kelemahan. Iya, atau tidak ada penyakit. Berarti Itu bisa sehat. dikatakan bugar itu pasti sehat, Iya. dan sehat belum tentu bugar. Iya. Oleh karena itu, kalian ingin menjadi anak yang sehat atau anak yang bugar? Oke. Nah, di kebugaran jasmani nih Pak Bobi Ya. ada 10 komponen fisik. 10, banyak ya Bu? Iya, 10? 10 komponen fisik. Yang pertama ada daya tahan, Atau endurance, ada kecepatan, atau speed, ada kelincahan, agility, kekuatan, strength, kelenturan, flexibility, daya ledak, atau power, koordinasi, coordination, keseimbangan, balance, ketepatan, accuracy, dan reaksi. reaction.
Di sini kita akan menjabarkan 10 komponen yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama yaitu tentang daya tahan. Apa sih daya tahan itu? Daya tahan itu adalah kemampuan tubuh seseorang dalam memanfaatkan organ tubuh yang dimiliki, yang dimaksud ke dalam endurance diantaranya seperti bagaimana manusia menggunakan paru-paru, jantung, serta ginjal. Berarti memakai organ tubuh semua ya, Bu? Iya, memakai organ tubuh semuanya. Semuanya. Dan yang paling penting adalah paru-paru dan jantung. Itu. Untuk bentuk latihannya, ada beberapa macam bentuk latihannya dari daya tahan itu sendiri. Yang pertama yaitu jogging. Kalian bisa lari kecil, nggak perlu kalian melakukan lari yang cepat. Yang kedua yaitu skipping atau bisa dikatakan lompat tali. Yang ketiga swimming atau berenang. Yang lain mungkin ada apa aja, Bu? Sepeda bisa nggak? Sepeda bisa, karena itu bisa memacu jantung. Berarti kalau kalian hobi sepeda nih, kalian termasuk melakukan daya tahan. Iya. Dan satu lagi ada, Bu. Apa? Yaitu dancing. Dancing. Nah, itu kita kan juga bisa. Itu apa? Dancing seperti senam irama? Senam irama bisa. Itu masuk daya tahan. Oke. Kemudian yang kedua kecepatan. Kecepatan atau speed. Kecepatan atau speed. Iya. Pengertian kecepatan sendiri? Untuk kecepatan itu adalah kemampuan organ otot pada tubuh manusia melakukan gerakan-gerakan tertentu dalam ritme waktu yang sangat singkat. Di sini sudah ditekankan sangat singkat. Berarti harus cepat, Bu. Harus cepat di sini. Ya. Iya. Nah, latihannya apa saja nih? Kalau kita kepingin cepat nih. Untuk bentuk latihannya bisa dengan lari jarak pendek atau bisa dikatakan sprint. Oh, berarti biasanya kayak masuk ya? The Flash, cepat itu, ya. The Flash itu bisa. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya, siapkan alat tulis kalian dan catat materi yang kita jelaskan tadi sama di sesi berikutnya. Untuk penjelasannya yang lebih lanjut, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Tetap di Rumah Ilmu. Tak guna meratapi gelap, nyalakan lilin, ayo fokus memutus persebaran COVID-19. Rawat yang sakit, bantu APD tim medis, santuni yang terdampak ekonomi, dan tak henti berdoa. Salurkan atensi dan donasi Anda melalui NU Peduli di rekening NU Care Lazisnu Jawa Timur atau melalui Yayasan TV9 Peduli Umat. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar, ya, satelit. Agar-agar, ya, satelit. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Bangga bersarung mangga. Karena dorongan makan untuk kebutuhan makan dan minum inilah banyak orang itu melakukan kemaksiatan. Karena dia ingin makan yang berbeda, makanan yang lebih enak, makanan yang lebih banyak. Maka kemudian akhirnya dia itu mengorbankan segala hal, termasuk agamanya, termasuk ketakwaannya. Diterangkan tentang mahsyar, kondisi mahsyar, masya Allah, wong ribut kabeh, nang iya pertolongan Allah. Pada saat ngoten niku ada kelompok-kelompok sing oleh kemurahan karena Allah merasa tinggi, merasa ada
pengayom. Siapa 7 kelompok ini? Sab'atun. Dari di antara 7 ini, siji imamun adil, penguasa yang adil. Jadi artinya paling enggak yang namanya pahala ini memberikan support kepada kita untuk mau beramal lebih semangat. Bukan berarti kita amal untuk pahala, tapi justru itu adalah janji Allah itu sendiri. Jadi ukurannya adalah likulli hasanatin apa? Bi asrati amsalihha. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Tadi kita sudah menjelaskan tentang kecepatan atau speed. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang kelincahan atau agility. Apa sih Bu pengertian dari kelincahan itu sendiri? Nah, kelincahan itu adalah kesanggupan otot tubuh manusia dalam melakukan berbagai macam gerakan secara cepat dan dengan berbagai posisi yang tidak sama. Tidak sama. Kalau kalau kecepatan tadi posisi sama dengan sangat cepat. Kalau kelincahan ini berarti berbeda, Bu. Berbeda posisi. Berbeda posisi. Bentuk latihannya juga bisa dengan lari zigzag. Lari zigzag, naik turun tangga. Berarti bisa juga melatih otot tungkai, Bu ya. Otot tungkai juga bisa. Kemudian lompat dengan ritme yang cepat. Ritme yang cepat. Jadi ada 3 bentuk latihan untuk kelincahan. Dan berikutnya kita akan bahas tentang kekuatan atau strength. Kekuatan itu sendiri memiliki arti kemampuan otot di dalam tubuh manusia dalam memikul satu beban untuk melakukan berbagai aktivitas, Ibu. Ya. Bentuk latihannya apa aja nih kalau untuk membuat kekuatan? Untuk bentuk latihannya, untuk kekuatan ini bisa kita kategorikan, Bu. Jadi ada kekuatan otot perut, kekuatan otot lengan, kekuatan otot kaki. Ada bagian-bagiannya itu bisa kita latih. Untuk misalkan kekuatan otot perut, kita bisa melatih dengan sit up atau crunch perut. Nah, berikutnya untuk otot lengan, kita bisa menggunakan latihan push up. Biasanya kalian sering melakukan push up. Berikutnya untuk otot kaki, kita bisa melakukan lunge atau squat. Kemudian untuk otot punggung kita bisa melakukan dengan latihan back up seperti itu. Oke. Kemudian setelah kekuatan sendiri ada apa lagi, Pak? Setelah kekuatan ada kelenturan atau flexibility. Oke, daya lentur atau flexibility itu pengertiannya, Pak, tentang kesanggupan dari tubuh untuk melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai macam gerakan. Penyesuaian diri dari berbagai macam gerakan. Nah, bentuk latihannya itu adalah cium lutut. Kemudian quad strength. Dan butterfly strength. Gitu. Kemudian ada apa lagi selain kelenturan? Selain kelenturan ada daya ledak atau power. Pengertian dari power atau daya ledak adalah merupakan kemampuan atau kesanggupan elemen otot untuk melatih kekuatan dalam kurun waktu tertentu. Contohnya nih, Bu, atlet angkat besi. Mereka memikul beban yang sangat berat dengan waktu tertentu. Itu bisa dikatakan power. Bentuk latihannya pada saat melakukan aktivitas komponen fisik daya ledak. Untuk bentuk latihannya bisa menggunakan latihan vertical jump yang melompat tinggi itu, Bu, tanpa awalan. Itu adalah membutuhkan power. Terus berikutnya adalah front jump. Itu juga bisa digunakan pada saat lay up itu, Pak. Bisa juga, Ibu. Gitu. Terus yang ketiga adalah side jump. Yang terakhir adalah meninju. Jadi meninju kita bukan asal melakukan tinjuan aja. Harus ada ancang-ancang dan kekuatan. Seperti itu, Bu. Itu bisa dikatakan bentuk latihan daya ledak atau power. Kemudian setelah daya ledak ada koordinasi atau coordination. Itu merupakan suatu komponen kebugaran jasmani yang diperlukan untuk meningkatkan beberapa atau sebagian gerakan yang terintegrasi dalam tempo yang cepat dan yang sangat efektif. Bentuk latihannya kita bisa menggunakan agility leader atau tangga kelincahan. Mendribble bola itu juga membutuhkan koordinasi antara mata, tangan, dan kaki. Berarti ini masuk ke dalam menggiring bola sepak bola bisa, bola basket juga bisa, ya, Bu?
bola basket juga bisa. Kemudian ada apa lagi Pak Bobi? Setelah koordinasi, ada tentang keseimbangan. Keseimbangan itu sendiri adalah kemampuan tubuh manusia dalam mengontrol sistem saraf dan sistem organ tubuh sehingga kegiatan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Seperti itu untuk pengertiannya. Bentuk latihannya. Untuk bentuk latihannya, kalian bisa melakukan berdiri dengan satu kaki. Itu bisa. Kaki. Oke, terus berjalan di atas balok. Oke, nah, ya benar, itu bisa. Permainan tradisional. Permainan tradisional Oltrad. Terus berikutnya yaitu berdiri dengan tangan terbalik, Bu. Bisa dikatakan handstand. Nah, ya seperti itu. Kemudian berjalan di atas tali. Berjalan di atas tali seperti sirkus itu bisa dikatakan latihan keseimbangan. Oke. Kemudian setelah keseimbangan ada apa lagi nih Pak? Setelah keseimbangan ada tentang ketepatan atau akurasi. Ketepatan atau akurasi. Yeah. Setiap orang harus secara akurat melakukan berbagai tindakan agar outputnya bisa maksimal. Nah, jadi akurasi sendiri adalah suatu kemampuan tubuh dalam melakukan kendali atas gerakan tertentu agar membidik target dengan tepat. Berarti harus fokus Bu ya Harus dalam fokus. melakukan ketepatan ini. Ya, untuk latihannya seperti apa? Untuk latihannya sendiri itu adalah memanah dan menembak. Memanah dan menembak. Jadi kita harus fokus pada satu titik, baru kita lakukan memanah itu. Iya. Setelah ketepatan ada reaksi. Oh ya anak-anak, setelah ini kita akan menampilkan cuplikan video bentuk-bentuk latihan variasi dan kombinasi tentang kebugaran jasmani. Tetap siapkan buku catatan kalian. Dicatat apa saja yang sudah kita jelaskan tadi supaya materi yang kita sampaikan tadi tidak sia-sia. Dan jangan lupa kalian juga ikut mempraktekkan. Jadi kita nanti menayangkan suatu video, kalian bisa mencoba dan mempraktekkan di rumah. Dengan catatan harus dalam kondisi yang aman. Iya, dan jangan lupa siapkan apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran olahraga. Yang pertama harus pakaian olahraga. Pakaian olahraga. Harus memakai sepatu. Memakai sepatu. Dan kalau kalian punya matras, bisa kalian gunakan untuk melakukan alas. Kalau tidak ada matras, Pak Bobi, bisa menggunakan alas. Alas apapun. Iya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Virus corona mengguncang kedamaian Indonesia dan dunia. Korban pun berjatuhan. Tak semata mengancam jiwa dan keseharian, corona bahkan mengusik kehidupan sosial hingga ekonomi keseharian. Mereka yang sudah terpinggir, kian terdorong ke bibir jurang kemiskinan dan pengangguran. Jaringan Gus Durian Indonesia mengajak kita semua peduli, membukakan pintu harapan, menggalak empati, solidaritas untuk mereka melalui Gus Durian Peduli. Kami telah dan terus menyalurkan paket kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan, masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan alat perlindungan diri lainnya. Melalui posko-posko Gus Durian Peduli yang tersebar di 60 kota di Indonesia, relawan kami terus bergerak. Mari bergerak, saling jaga, melindungi sesama terbebas dari corona dan semua dampaknya bersama Gus Durian Peduli. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit Cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar ya, satelit. Agar-agar ya, satelit. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Bangga, 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 berseru
Bersarung Mangga. Mati ndonga perlu ngajak wong akeh, kita nggak tahu lewat lesan siapakah doa itu diijabahi. Semakin banyak yang diajak ndonga, peluang diijabahi semakin besar. Jangan lupakan kalau semua yang hasil saat ini sudah ditentukan oleh Allah. Kamu jadi apa? Jadi apa? Ya itu upaya kamu memang. Tapi jangan lupa itu pun tidak lepas daripada hukum azali itu tadi. Bagaimana cara besarnya pepohonan, cara besarnya ikan, tidak ngerti. Hanya naruh ikan kecil, diberi makan, sekian bulan, besar, selesai. Bagaimana cara membanyakannya? Tidak tahu. Itu mereka hanya mengetahui ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunia. Dhahirnya saja. Apalagi ngerti akhirat, ngerti dunia saja, hanya dhahirannya saja. Ini nafas Anda akan menjerit, dia akan mengatakan, Tuhan, aku tersiksa dalam dada si fulan, aku keluar dan masuk di dalam dada si fulan tanpa bersamamu Allah. Coba bayangkan. Maka mari, setiap nafas adalah setiap waktu. Tidak boleh kita biarkan nafas kita keluar dan masuk sia-sia. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Kita tadi sudah menjabarkan tentang beberapa komponen yang terdapat di kebugaran jasmani. Untuk kali ini kita hanya fokus ke satu komponen, yaitu tentang kekuatan atau strength, Bu. Setelah ini kita akan menayangkan cuplikan video tentang bentuk-bentuk latihan kekuatan. Iya. Yang pertama adalah hook. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga large dengan memutar badan. Yeah. Yang keempat ada squat balance dan yang terakhir ada circuit training. Circuit training itu seperti apa, Pak? Circuit training itu adalah rangkaian dari beberapa gerakan yang dibentuk pos-pos dan di masing pos terdiri dari gerakan yang berbeda-beda. Nah. Contohnya misalkan kita membuat ada 4 pos. Dan yang pos pertama ini kita akan melakukan push up, Bu. Oke, push up. Di pos kedua kita melakukan jumping jack. Ya, benar. Di pos ketiga kita melakukan squat. Dan di pos terakhir atau pos keempat kita melakukan sit up. Dan di sini nanti dalam kurun waktu 1 menit kita akan rolling atau berpindah tempat dengan melakukan gerakan yang sudah ditentukan di pos tersebut. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Lompat lalu push up dan jump squat. Pada saat kalian melakukan lompat lalu push up, pertama-tama kalian berdiri tegak, lompatlah setinggi mungkin, lalu lakukan gerakan push up. Lalu pada saat kalian melakukan gerakan jump squat, yang pertama lakukan squat hingga paha sejajar dengan lantai. Yang kedua, angkat tubuh atau meloncat setinggi mungkin hingga mendorong ujung kaki ke lantai. Yang ketiga, saat mendarat, lakukan dengan jari kaki terlebih dahulu. Lalu bersiap melakukan jongkok lagi atau squat. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Hook dan squat fly. Pada saat kalian melakukan gerakan hook, yang harus diperhatikan adalah 1. Menggunakan tungkai kaki pada posisi horizontal dan dipertahankan. Yang kedua, meluruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang ketika melakukan tolakan. Dan yang ketiga, bertolak ke depan dan ke atas dengan sudut tolakan 45 derajat dengan menggunakan tumpuan 1 kaki. Squat fly.
Yang pertama, rentangkan kedua tangan kalian, angkat salah satu kaki kalian, dan tekuk lutut kaki satunya, kemudian bungkukan badan, semua berpusat pada pinggang. Menekuk kaki ke belakang lalu tendang, dan langsung putar badan. Pada saat kalian melakukan gerakan menekuk kaki ke belakang lalu tendang, yang pertama, letakkan kaki kalian ke belakang, tekuk lutut kalian hingga membentuk sudut 90 derajat. Lalu, angkat lutut kalian dan tendanglah kaki kalian ke depan. Pada saat kalian melakukan gerakan lunge putar badan, yang pertama-tama, lakukan gerakan lunge, lalu putar badan kalian ke kanan, berdiri tegak, lakukan gerakan lunge lagi, dan putar badan kalian. Sirkuit training. Sirkuit training atau latihan sirkuit adalah latihan yang dilakukan dengan membentuk beberapa pos latihan. Tujuan dari sirkuit training adalah mengombinasikan latihan-latihan kardio dan latihan-latihan kekuatan untuk meningkatkan beberapa komponen fisik secara bertahap dan berkesinambungan. Di dalam video latihan kali ini terdapat 4 pos. Yang pertama, pos 1, kalian akan melakukan gerakan push up. Di pos kedua, kalian akan melakukan jumping jack. Di pos ketiga, kalian melakukan gerakan squat. Dan di pos yang keempat, kalian melakukan gerakan sit up. Di masing-masing pos, kalian melakukan gerakan olahraga selama 15 detik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan apa yang kita jelaskan tadi? Nah, sekarang waktunya penugasan. Untuk penugasan kali ini, kalian nanti melakukan gerakan sirkuit training dengan pos yang pertama yaitu push up, pos kedua jumping jack, pos ketiga squat, dan pos keempat sit up. Berarti ini tugas anak-anak ini membuat video ya, Pak? Membuat video. Membuat video latihan sirkuit training. Iya, betul sekali, variasi Bu. dan kombinasi gerak kebugaran jasmani dari satu komponen fisik yaitu kekuatan atau strength. Dengan tadi macam-macam posnya sudah kita jelaskan. Iya. Yang pertama push up, jumping jack, squat, dan sit up. Dan kalian melakukan di tiap-tiap pos itu 10 repetisi. 10 repetisi ya. Misalnya di pos 1 nih, kalian push up 10 kali. Di pos 2 melakukan jumping jack 10 kali. Setelah 10 kali ganti posisi di pos squat. ketiga, nah, seperti itu. Ya, seperti itu dan selanjutnya. Jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan dan kalian kirimkan di guru PJOK kalian masing-masing. Atau bisa juga kalian upload tugas kalian di Instagram pribadi kalian. Atau di akun sosial media ya, kalian. Apapun, Facebook boleh, Instagram boleh, atau mungkin bahkan kalian mau mengupload di YouTube. Nah, bisa juga. Tambahan Pak Bobi. Ya. Hashtag PJOK Surabaya, kebugaran jasmani, hashtag sekolah kalian, dan hashtag di rumah saja. Iya, betul sekali. Itu. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, belajar di rumah bersama Rumah Ilmu.